di kota Pasuruan, Jawa Timur. Terdapat seorang ulama karismatik dari kalangan habaib yang sangat berpengaruh dalam kehidupan keislaman di kota tersebut. Dakwah dan syiarnya dapat diterima oleh masyarakat luas. Ia menjadi rujukan umat di zamannya, bukan hanya para awam, bahkan para pejabat dan para ulama pun segan terhadapnya. Ia dikenal sebagai tokoh ulama pada masa itu. Ia merupakan menantu Al-Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf. Beliau adalah Al-Habib Abdul Qadir bin Husain As-Segaf. Sebelum menyimak biografi dan masa kecil Al-Habib Abdul Qadir, ada baiknya kita membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan jika berkenan untuk mendukung ini channel dengan subscribe, like, komen, dan jangan lupa share. Al-Habib Abdul Qadir bin Husain As-Segaf lahir di kota Sewun, Hadramaut pada tahun 1320 Hijriah. Ayahnya adalah Al-Habib Husain bin Segaf As-Segaf, seorang soleh yang mengamalkan ajaran-ajaran para datuknya. Al-Habib Husain ini merupakan saudara kandung Al-Habib Alwi bin Segaf As-Segaf yang makamnya berada di Kebon Agung, Pasuruan. Sedangkan ibundanya adalah Al-Hubabah Salmah binti Husain bin Alwi As-Segaf. Jika kita melihat sejarah kehidupan para tokoh ulama Indonesia yang berasal dari Hadramaut dan di mana saja di belahan dunia ini, dapat kita simpulkan bahwa tokoh-tokoh ulama yang kita kenal, kebanyakan mereka adalah merupakan keturunan ulama, atau jika tidak, maka mereka hidup di lingkungan para ulama. Jarang sekali ditemukan seorang tokoh ulama yang bukan merupakan keturunan ulama atau hidup jauh dari lingkungan para ulama. Kenyataan ini menjadi sebuah bukti nyata akan betapa pentingnya sebuah keturunan dan lingkungan dalam kehidupan seseorang. Para pakar sejak lama mengkaji betapa besarnya peranan kedua hal tersebut. Bahkan hingga terjadi sebuah perdebatan yang panjang tentang mana yang lebih berpengaruh kepada kehidupan seseorang, apakah keturunan ataukah lingkungan. Pada akhirnya, kebanyakan para ahli sepakat bahwa keduanya sama-sama memberikan pengaruh dan dampak yang penting dalam sebuah kehidupan seseorang. Hanya saja pada aspek-aspek tertentu, pengaruh sebuah keturunan lebih kuat, dan pada aspek lainnya, faktor lingkungan lebih dapat memberikan pengaruh yang nyata dalam kehidupan seseorang. Di antara tokoh ulama di Indonesia yang berasal dari kalangan habaib dan memiliki kedua faktor tersebut, maksudnya seorang merupakan keturunan ulama dan juga tumbuh di lingkungan para ulama. Beliau adalah Al-Habib Abdul Qadir bin Husain As-Segaf. Selain seorang keturunan para ulama di zamannya, lingkungan keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Itulah yang terjadi pada kalangan Alawiyin di Hadramaut masa itu hingga saat ini, sebagaimana lazimnya pendidikan para Alawiyin di Hadramaut. Pertama kalinya Al-Habib Abdul Qadir mendapat bimbingan agama langsung daripada ayahnya. Al-Habib Abdul Qadir bin Husain As-Segaf, beliau mengkhatamkan Al-Quran dan mengkaji beberapa disiplin keilmuan kepada ayahnya. Kelebihannya tampak semenjak ia masih kecil. Hal inilah yang membuatnya sangat dicintai dan menjadikan penyejuk hati serta mata kedua orang tuanya. Setelah itu kemudian ia belajar kepada Syekh Hasan bin Abdullah Baroja, seorang yang soleh yang berada di kota Sewun. Seiring bertambahnya usia, ia semakin giat dan aktif dalam menuntut ilmu. Ia mengadakan waktu khusus untuk mengunjungi para ulama dan aulia yang berada di Hadramaut untuk menimba ilmu dan mengambil sanad serta ijazah dari mereka. Para ulama tersebut telah melihat kesungguhan dan kegigihan Al-Habib Abdul Qadir dalam menuntut ilmu. Di antara para ulama yang menjadi guru beliau adalah Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf, Al-Habib Hasan bin Abdurrahman As-Segaf,
Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Husain Assegaf, Al-Habib Muhammad bin Hasan Ayyadin, dan masih banyak lagi para ulama yang menjadi guru beliau di Hadramaut. Setelah sekian lama menuntut ilmu, ia memiliki keniatan untuk mengajar dan berdakwah. Sebagaimana para generasi pendahulunya, ia berniat untuk hijrah ke Indonesia. Tak berselang lama, ia mendengar kabar bahwa di Indonesia, tepatnya di kota Pasuruan, Jawa Timur, ada seorang aulia yang telah berada di sana. Sang wali yang dimaksud tak lain adalah Al-Habib Ja'far bin Syekhon Assegaf. Rupanya dengan keberadaan Al-Habib Ja'far di sana, ia semakin mantap untuk berhijrah ke Indonesia. Tempatnya di kota Pasuruan. Ia sangat ingin untuk bertemu dengan Al-Habib Ja'far bin Syekhon. Sesampainya di Nusantara, tanpa menyia-nyiakan waktu, Al-Habib Abdul Qadir langsung menuju kota Pasuruan untuk menemui Al-Habib Ja'far. Setibanya di kediaman Al-Habib Ja'far, saat itu Sahibul Bait sedang menemui para tamu-tamunya. Di antaranya terdapat Al-Habib Ahmad bin Ali Assegaf. Begitu Al-Habib Abdul Qadir datang, Al-Habib Ahmad bin Ali berkata kepada Al-Habib Ja'far, "Wahai Al-Habib Ja'far, saat ini kita kedatangan seorang tamu pemuda yang soleh. Ia adalah Abdul Qadir bin Husain Assegaf, seorang ahli ilmu yang berasal dari Syekhun Hadramaut." Al-Habib Ja'far melihat kesolehan yang terpancar pada diri Al-Habib Abdul Qadir. Setelah itu, Al-Habib Ahmad bin Ali Assegaf menceritakan sosok Al-Habib Abdul Qadir bin Husain kepada Al-Habib Ja'far di hadapan para tetamu yang ada pada saat itu. Lalu Al-Habib Ahmad bin Ali membisikkan kepada Al-Habib Ja'far, "Wahai Habib, jangan biarkan Al-Habib Abdul Qadir meninggalkan kota ini, karena ini dapat membantu dan berdakwah dan dapat melanjutkan segala aktivitas dakwah yang engkau rintis selama ini. Caranya, nikahkanlah dia dengan salah satu putrimu, agar ia dapat berdiam di sini." Namun Al-Habib Ja'far sama sekali tidak menanggapi apa yang telah diutarakan oleh Al-Habib Ahmad bin Ali. Hingga Al-Habib Abdul Qadir pun berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya ke kota lain di Indonesia ini. Dan Al-Habib Ja'far pun mempersilahkannya. Setelah Al-Habib Abdul Qadir benar-benar beranjak dari tempat itu, Al-Habib Ahmad bin Ali semakin bingung. Sambil bergumam dalam hatinya, kok oleh Al-Habib Ja'far tidak ditahan sama sekali. Kemudian Al-Habib Abdul Qadir pun melanjutkan perjalanannya menuju Jakarta. Sambil cemas, Al-Habib Ahmad bin Ali berkata kepada Al-Habib Ja'far, "Wahai Habib, kenapa engkau biarkan pemuda itu pergi begitu saja? Sungguh sayang wahai Habib, coba ia jadi mantu antum. Saya yakin ia mampu melanjutkan majlis antum wahai Habib Ja'far." Mendengar kecemasan daripada Al-Habib Ali, Al-Habib Ja'far dengan suara yang keras dan pandangan jauh ke depan berkata, "Terbanglah kemanapun yang engkau suka wahai burung. Namun ingat, kendalimu ada di tanganku. Sewaktu-waktu aku tarik, maka engkau akan kembali ke genggamanku, dan aku tidak akan meninggalkan tempat ini." Itu perkataan seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keyakinan serta ucapan Al-Habib Ja'far ini pun terbukti. Walaupun Al-Habib Abdul Qadir pernah melangsungkan pernikahan di Jakarta, namun usia pernikahan itu tidak berlangsung lama. Akhirnya Al-Habib Abdul Qadir pun kembali ke kota Pasuruan dan menikah dengan salah satu putri Al-Habib Ja'far yang bernama Asy-Syarifah Ruqayyah binti Al-Habib Ja'far bin Syekhon Assegaf. Dari pernikahan ini, Al-Habib Abdul Qadir dikaruniai 7 orang anak, yang terdiri dari 3 orang putra dan 2 orang putri.